Setelah zat-zat makanan diserap oleh si usus, kemudian zat-zat tersebut mengalami metabolisme masing-masing. Nah, kali ini akan dibahas metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu diawali oleh tahap glikolisis. Nah, ini adalah tahap glikolisis. Jadi, glikolisis itu ada 10 tahap yang dimana dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap dia menggunakan ATP untuk bereaksi dan dia memproduksi ATP. Setelah zat-zat makanan itu diserap oleh si usus, maka tahap selanjutnya adalah memetabolisme zat-zat makanan tersebut. Nah, untuk khusus karbohidrat, itu yang pertama adalah tahap glikolisis. Tahap glikolisis itu ada 10, dan di antara 10 itu ada 2 tahap, yaitu dibagi jadi 2 tahap, yaitu menggunakan ATP dan dia menghasilkan ATP. Nah, di sini ada tahap glikolisis itu tahap yang dimana pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Energinya apa? Nanti ada energinya. Di sini ada glukosa. Glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini ada penambahan belakang 6-fosfat, yaitu 1 gugus fosfat. Nah, untuk menambahkan ini dia membutuhkan energi, dan energi itu ATP. Nah, ATP ini akan diubah menjadi ADP. Dan dalam proses perubahan ini dibutuhkan enzim, yaitu heksokinase. Baru di glukosa 6-fosfat itu akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini ada perubahan isomernya, yaitu yang depannya ini. Tapi belakangnya tetap dibantu oleh fosfoglukoisomerase, ini nama enzim. Ini udah masuk ke yang kedua, dan yang ketiga itu fruktosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini yang berubah itu adalah bukan berubah, tapi ada penambahan, yaitu 1 gugus fosfat lagi. Kalau dia menambah 1 gugus fosfat, berarti dia membutuhkan ATP, lalu diubah menjadi ADP dengan bantuan enzim fosfofruktokinase, sehingga dihasilkan fruktosa 1,6 bifosfat, dan kemudian akan diubah menjadi dua atom karbon yang berbeda-beda dengan bantuan enzim aldolase, yaitu menghasilkan dihidroksiaseton fosfat atau bisa disingkat dengan DHAP, dan gliseraldehida 3-fosfat atau bisa disingkat dengan G3P. Di sini dehidroksiaseton fosfat atau DHAP itu dia akan menyatu dengan gliseraldehida 3-fosfat, sehingga gliseraldehida 3-fosfat ini menjadi 2 molekul. Nah, baru dari sini akan berubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan berisi 2 molekul. Nah, pada tahap ke-6 ini dia melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron, untuk kemudian yang ion hidrogen ini ditangkap oleh 2 NAD untuk membentuk 2 NADH, dan dibantu oleh enzim ini, triose-fosfat dehidrogenase. Baru ada tahap ke-7, yaitu 1,3 bifosfogliserat dengan 2 molekul itu berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, di sini dia pengurangan gugus fosfat. Nah, di sini 2 ADP akan menjadi 2 ATP. Kemudian 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim ini dan menjadi 2 fosfoenolgliserat dengan bermolekul 2 berubah menjadi 2 fosfoenolpirufat. Nah, di sini dia melepaskan 2 molekul H2O dengan bantuan enolase. Ini adalah tahap ke-9. Lalu tahap ke-10, 2 fosfoenolpirufat itu akan diubah menjadi 2 pirufat. Yang dimana fosfoenol ini dia melepaskan 1 gugus fosfat, menghasilkan pirufatnya aja, fosfoenolnya dihapus gitu. Karena dihapus, maka dia mengeluarkan 2 ADP, dan kemudian 2 ADP itu menjadi 2 ATP dengan menggunakan enzim pirufat kinase. Jadi yang hasilnya itu adalah hasil akhirnya yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Mana 2 NADH? Si 2 NADH.
Lalu yang kedua ada tahap glikogenesis, yaitu tahap di mana pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, jadi ketika si glukosa sudah melewati membran sel, nah membran sel itu kan seperti zat, seperti kayak dinding sel gitu, tapi bukan dinding sel, tapi kayak mengatur keluar masuknya zat yang ada di dalam sel. Nah, setelah masuk si glukosa melewati dinding membran sel, kemudian glukosa itu akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Akan ada bertambah satu fosfat di sini. Lagi-lagi menggunakan ATP untuk kemudian diubah menjadi ADP dengan menggunakan bantuan dari heksokinase yang biasanya ada pada otot ya enzimnya, baru ada glukokinase yang biasa enzimnya itu ada pada hati kita. Baru dari glukosa 6-fosfat itu akan berubah menjadi glukosa 1-fosfat untuk kemudian diubah menjadi UDP dengan bantuan UTP, lalu akan berubah menjadi glikogen. Lalu tahap selanjutnya adalah glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen untuk menjadi glukosa. Kalau glikogenesis adalah pembentukan glikogen, kalau ini adalah pembentukan glukosa kembali. Nah, di sini ada glikogen. Glikogen akan berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Ada penambahan 1 fosfat di sini dengan menggunakan enzim alfa glukogenase dan glikogen fosforilase. Untuk kemudian si glukosa 1-fosfat ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Nah, glukosa 6-fosfat ini dia akan pergi ke otot dan ke hati. Kalau dia ke otot, dia akan melalui tahap selanjutnya yaitu glikolisis. Sedangkan kalau dia ke dalam hati, dia akan menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah suatu proses di mana dia membentuk suatu glukosa, tetapi bukan dari karbohidrat, melainkan melalui non-karbohidrat. Dibuktikan dari atas ini ya, guys. Ini adalah skemanya atau tahapannya, yaitu ada dari pirufat, dia berubah menjadi fosfoenolpirufat, di mana di sini ditambahin isomernya, lalu dia berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, ada penambahan fosfat dan perubahan isomernya juga, baru dia pengurangan lagi fosfatnya menjadi fruktosa 6 fosfat, baru menjadi glukosa. Nah, yang warna coklat ini adalah enzim-enzimnya. Lalu selanjutnya ada HMP Shan. Nah, HMP Shan ini adalah pembentukan glukosa untuk menghasilkan ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat itu akan digunakan untuk membentuk DNA kita, membentuk RNA, untuk membentuk ATP, dan membentuk koenzim A juga. Nah, di sini ada glukosa, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi 6-fosfoglucanoat. Di sini dia menghasilkan NADH untuk sintesis asam laktat. Baru habis ke 6-fosfoglucanoat akan berubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Di sini dia menghasilkan NADH yang dimana digunakan untuk antioksidan. Antioksidan ini biasanya digunakan untuk menangkal radikal bebas penyebab kanker. Baru habis ribulosa 5-fosfat itu berubah menjadi ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat inilah yang kemudian akan digunakan untuk DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Selanjutnya adalah oksidasi pirufat. Oksidasi pirufat biasa disebut nama lainnya adalah reaksi antara. Ini ceritanya adalah ketika si pirufat itu masuk ke dalam matriks mitokondria yang ada di dalam sel dan akan memecah menjadi 2 molekul, yaitu 1 atom karbon dan 2 atom karbon. 1 atom karbon ini akan bereaksi dengan oksigen dan akan menghasilkan CO2. Sedangkan yang 2-nya lagi itu akan bereaksi dengan koenzim A dan menghasilkan asetil koenzim A. Ketika keduanya mereka ini bertemu, maka akan dilepas elektron dalam bentuk hidrogen.
Nah, kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh NAD+ untuk kemudian menjadi NADH. Dapat disimpulkan bahwa oksidasi pirufat ini akan menghasilkan satu molekul NADH, satu molekul CO2, dan satu molekul asetil koenzim A. Dan yang terakhir adalah siklus asam sitrat. 2 asetil-CoA yang berjumlah atom karbonnya itu ada 2, kemudian bereaksi dengan oksaloaksetat yang beratom karbon C4, kemudian menghasilkan asam sitrat yang beratom karbon C6. C2 ditambah C4 menjadi C6. Kemudian sitrat akan berubah menjadi isositrat. Di dalam reaksi ini itu ada pelepasan dan penangkapan H2O yaitu air. Baru isositrat itu akan berubah menjadi alfa ketoglutarat yang dimana C6 ini menjadi C5 karena satu atom karbonnya itu akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan 2 CO2. Dan kemudian 2 NADH ini dalam membentuk ini dia membutuhkan 2 NADH dan kemudian dia berubah menjadi 2 NADH. Lalu dari alfa ketoglutarat dia akan berubah menjadi asam suksinil CoA. Di sini C5 berubah menjadi C4 karena akan digunakan satu atom karbon dan yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2. Di sini akan digunakan 2 NAD dan akan menghasilkan 2 NADH. Dari suksinil CoA C4 akan berubah menjadi asam suksinat. Di sini menggunakan 2 ATP untuk kemudian menghasilkan ATP. Baru dari suksinat itu akan berubah menjadi asam fumarat. Di sini akan digunakan 2 FADH untuk kemudian menjadi 2 FADH. Baru dari fumarat akan berubah menjadi malat. Malat itu akan menghasilkan atau menggunakan H2O. Dari malat akan menuju lagi kembali ke oksaloasetat dengan tetap C-nya 4 dan dari 2 NAD itu akan menghasilkan 2 NAD.